antara realitas dan imajinasi, bainal haqiqati wal khayal. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk semua, dan kita akan melanjutkan tentang topik kita tentang Hadrami, diaspora dan kehadirannya di Indonesia. Namun saya ingin, ini adalah episode yang ke-10. Tapi sebelum melanjutkan, saya ingin menyatakan bahwa pembahasan ini bukan suatu kajian yang menentang atau anti Hadrami diaspora. Hadrami diaspora juga mempunyai peranan yang cukup signifikan, peranan yang positif di daerah-daerah yang mereka kunjungi atau yang mereka diami. Di mana saja, di Indonesia, di India, di Afrika Timur. Di antara para diaspora Hadrami ada banyak tokoh-tokoh yang kita sangat hargai dan kita sangat hormati, karena memang pada kenyataannya beliau-beliau itu mempunyai peranan yang cukup bagus, dan pada waktunya kita akan menceritakan tentang tokoh-tokoh tersebut. Sekali lagi, pembahasan ini hanya pembahasan yang bersifat sejarah dan antropologi. Jadi kita juga akan melihat segi yang negatif. Jadi ada dua segi, ada segi negatifnya dan ada segi positifnya. Itu yang saya ingin catat. Kali ini kita akan menceritakan tentang Hadrami atau diaspora Hadrami di Indonesia. Tapi sebelum kita ke sana, orang perlu mengerti walaupun sedikit atau memberikan sedikit catatan tentang sejarah Islam di Indonesia. Jadi kalau kita tidak mempunyai gambaran, walaupun gambaran kecil tentang perkembangan Islam di Indonesia atau kehadiran Islam di Indonesia, karena ini memang terkait dengan kehadiran perantau Hadrami di Indonesia. Jadi marilah kita melihat kehadiran Islam di Indonesia. Dan memang sejarah Islam di Indonesia agak dapat dikatakan hal yang kontroversial. Kenapa? Karena minimnya dokumen-dokumen yang dapat dipercaya. Jadi kebanyakan sebenarnya, apalagi di awal-awal masuknya Islam di Indonesia, para peneliti itu mengambil catatan mereka atau dokumen-dokumen mereka dari nisan-nisan, dari graveyard, dari tombstone. Jadi tulisan-tulisan yang ada di kuburan seseorang. Bisa seseorang itu raja atau pangeran dan lain-lain sebagainya. Jadi ini memang jadi hal yang susah, akan tetapi apa boleh buat, ini yang ada. Marilah kita melihat sejarah Indonesia itu yang terkait dengan Islam kontroversial bagaimana. Perantau Hadrami di Indonesia. Berbicara tentang perantau Hadrami di Indonesia dan kaitannya dengan Islam di Indonesia tidak akan lengkap jika kita belum menyentuh permulaan masuknya Islam di Indonesia.
Sejarah Islam di Indonesia dapat dikatakan kontroversial. Banyak pihak yang memberikan pernyataan yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan minimnya sejarah yang didokumentasikan. Para sejarawan dan ilmuwan menitik beratkan penjejakan masuknya Islam dari nisan-nisan yang tersebar di wilayah Indonesia. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa ini memang hal yang kontroversial. Kenapa? Karena memang tidak ada sumber-sumber yang dapat dipercaya secara penuh. Makanya tentang sejarah Indonesia atau tentang masuknya Islam ke Indonesia itu ada informasi yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad 13, ada yang menyatakan Islam di Indonesia masuk pada abad 16. Jadi ini cukup berbeda. Ada berapa ratus tahun perbedaannya. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Makanya kita dapat mengatakan bahwa hal ini kontroversial. Lalu sebelum Indonesia menjadi terkenal, jadi nama Indonesia itu sebelum menjadi Indonesia terkenal, dikenal dengan sebutan-sebutan yang lain, karena Indonesia itu memang nama yang diberikan kepada Nusantara ini pada abad ke-70, mungkin di era Soekarno. Sebelumnya Indonesia itu dikenal dengan sebutan yang lain. Sebutannya memang antara lain Jawa dan Sumatera. Ini kedua pulau itu, kalau orang-orang yang lain menyebutkan Nusantara, mereka bisa atau ada dua kemungkinan, Jawa atau Sumatera. Dan ada juga sebutan-sebutan yang lain, misalnya Lands Blow Wind, the East Indies. Jadi ini semuanya nama-nama yang diberikan kepada Indonesia sekarang, dan marilah kita melihat hal-hal seperti itu bagaimana terjadi. Sebelum Indonesia menjadi Indonesia sekarang, area yang meliputi wilayah Indonesia di masa lampau dikenal dengan beberapa sebutan. Antara lain Lands Below the Winds, wilayah jauh, dan the East Indies. The political-geographical area that is now known as Indonesia forms part of a wider region, locally known as Nusantara, which outsiders have called by different names, including Lands Below the Winds, Further India, and the East Indies. Ini sudah memberikan kita gambaran bahwa ada beberapa nama yang dikasih ke Indonesia sebelum menjadi Indonesia. Jadi antaranya East Indies, wilayah-wilayah yang jauh, dan nanti kita juga akan lihat ada beberapa nama pulau yang dianggap sebagai Indonesia. Lalu daerah yang sekarang kita namakan Junub Sharq Asia atau Southeast Asia, daerah itu di masa lampau meliputi juga Filipina Selatan.
di daerah itu terjadi proses Indianisasi. Jadi di daerah Indonesia sekarang ada proses Indianisasi terjadi, berarti di daerah tersebut ada pemindahan atau transfer budaya Hindu ke daerah tersebut. Jadi ada juga hal yang lain yang harus kita catat, bahwa di daerah-daerah asli orang itu tidak menerima begitu saja. Biasanya ada unsur-unsur Hindu, ada unsur-unsur Buddha, akan tetapi dicampuri dengan unsur-unsur lokal. Jadi hal seperti itu dapat dilihat di mana, di Bali. Jadi agama Bali atau agama Hindu di Bali itu bukan agama Hindu yang bersih. Jadi ada faktor setempat yang dimasukkan ke paham Hindu yang datang dari India. Konon ada penyair India terkenal yang bernama Tagore pernah berkunjung ke Bali. Ketika dia melihat pegelaran wayang, dia berkomentar, berkata bahwa kita di India menciptakan Ramayana, akan tetapi di Bali mereka menarikannya. Berarti di Bali masyarakat Bali memberikan warna khusus pada agama Hindu yang datang ke Bali. Jadi mungkin dengan tambahan tarian dan tambahan juga budaya setempat. Jadi ini juga mungkin semuanya begitu. Jadi agama Hindu masuk ke wilayah-wilayah tersebut, akan tetapi juga ada tambahan yang lain dari budaya setempat. Kita akan melihat apa yang terjadi. Daerah tersebut dapat meliputi juga Filipina Selatan dan bagian dari Thailand. Jadi daerah yang kita bicarakan yang dimana terjadi Indonesiasi atau Indianisasi atau Hinduisasi, kalau dapat dikatakan begitu, termasuk juga wilayah Filipina Selatan dan juga selatan Thailand. Terbentuknya kerajaan Sriwijaya yang posisinya sekarang di Palembang menjadi titik tolak penting. Indianisasi kawasan Nusa Tenggara, mekanisme yang terjadi dalam proses tersebut akan memberikan kunci penting dalam pengertian Islamisasi Indonesia. Jadi kalau kita melihat juga masuknya Islam ke Indonesia, kita melihat ada banyak faktor atau unsur-unsur dari budaya setempat sudah masuk ke Islam. Jadi Anda sebagai orang Indonesia mengerti, misalnya di Jawa, di Sumatera, di Sunda, memang ada hal-hal yang bercorak setempat sudah dijadikan sebagian dari Islam, sehingga ada beberapa gerakan atau beberapa kelompok yang ingin membersihkan Islam dari masukan-masukan budaya setempat yang kita ceritakan tadi. Jadi ini kita dapat menyatakan bahwa Islam juga kalau misalnya masuk ke wilayah tertentu pasti akan ada unsur-unsur budaya setempat akan masuk. Sriwijaya lebih menerima budaya Buddhisme dibandingkan Hindu.
masyarakat setempat juga tidak pasif dalam proses akulturasi. Mereka ikut serta mengambil bagian. Dan ini memang sudah jelas yang kita tadi ceritakan. Mau tak mau akan ada unsur-unsur setempat akan masuk ke ajaran Islam. Bukan hanya di Indonesia, di wilayah apa saja. Lalu kita akan melihat ke hal yang lain, yaitu ini dalam bahasa Inggris. Sumatera dan Jawa, sebagaimana kita tadi katakan, menjadi dua pulau yang sangat terkenal di luar Indonesia sebelum menjadi Indonesia. Selalu orang kalau menyebutkan daerah Indonesia, mereka ada dua pilihan bagi mereka, bisa Jawa dan bisa Sumatera. Dan ini merefleksikan bagaimana pentingnya kedua pulau tersebut di Islamisasi di Indonesia. Juga ada hal yang penting, yaitu terwujudnya rute perdagangan antara Southeast Asia dan Laut India, Laut Cina Selatan. Jadi ada rute, ada jalan itu perdagangan. Jadi memang rute itu membawa banyak orang. Bisa mereka bawa budaya mereka, bisa mereka bawa agama mereka, dan bisa juga bawa bahasa mereka. Jadi rute seperti itu menjadi hal yang sangat signifikan dalam perubahan agama yang terjadi di Indonesia. Jadi misalnya Jawa dan Sumatera itu sebelumnya agama Hindu. Tapi setelah ada kontak yang melalui rute tersebut, baru masuk Islam dan juga masuk agama Kristen. Ini kan sudah hal yang jelas. Marilah kita melihat proses seperti itu, bagaimana terjadi. Sebelum Islam tersebar di Indonesia, telah ada kontak dengan dunia Islam, dengan orang Islam Persia, yang memainkan peran yang signifikan ketika mereka ke Cina. Orang Arab pada masa silam menyebutkan apa saja yang berasal dari Nusa Tenggara dengan sebutan Jawa. Ada dua pulau di Indonesia menjadi sangat penting jika kita berbicara tentang Islam di Indonesia. Kedua pulau tersebut adalah Sumatera dan Jawa. Soal masuknya Islam ke Indonesia, ada banyak yang menyatakan bahwa memang ini juga orang berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke sini adalah Islam Syiah. Ada yang menyatakan seperti itu. Karena ada juga yang menyebutkan bahwa ada peperangan antara orang Sunni dan Syiah di Sumatera, dan di mana orang Sunni itu mengalahkan orang yang memeluk agama Syiah dan lain-lain sebagainya. Jadi ada yang menyatakan seperti itu. Ada hal yang lain yang bisa memperkuatkan klaim seperti itu, bahwa orang pertama atau orang Islam pertama yang memperkenalkan Islam ke Indonesia adalah dari Persia. Ada hubungan antara masyarakat Indonesia dan perantau dari Persia. Seperti mereka kalau berangkat dari Persia ke Cina, jadi melewat Indonesia. Jadi dari situ jadi kontak antara Persia dan orang Indonesia, dan di situ juga klaim bahwa Islam yang masuk pertama kali ke Indonesia adalah Islam Syiah. Dan ini memang soal kontroversial dan mungkin memerlukan banyak kajian lagi. Juga sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa
ada dua pulau yang penting selalu disebutkan sebagai tempat-tempat yang mewakili Indonesia sekarang adalah Jawa dan Sumatera. Kontak Persia dan Jawa tidak ada indikasi bahwa orang setempat menjadi Islam sebelum abad ke-13. Jadi tidak ada indikasi bahwa Islam itu ada di Indonesia sebelum abad ke-13. Berarti ada gap 700 tahun. Jadi kalau kita bandingkan Islam muncul pada abad 6 Masehi, baru di Indonesia ini abad ke-13. Ada 700 tahun, ada gap. Jadi para peneliti masih mencari ada apa yang terjadi, kenapa ada gap seperti itu. Ada juga hal yang lain, ada catatan-catatan yang ada di nisan-nisan atau catatan-catatan para pemimpin di Jawa, di Sumatera. Catatan-catatan mereka itu memang tidak memberikan bukti yang dapat dipercaya. Karena apa? Mereka kan sering catatan mereka itu tidak sinkron dengan kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di tempat itu. Jadi ini juga memberikan kesamaran jika kita sulit menerima catatan-catatan di nisan atau catatan-catatan dari para raja atau para pangeran di tempat tersebut. Dan marilah kita lihat itu bagaimana bisa terjadi. Geographically, two islands are of particular interest when it comes to the early Islamization of maritime Southeast Asia. First of all, Sumatra, and more specifically, the area known as Aceh. Jadi mungkin menurut geografi, ada dua pulau yang menjadi sangat penting dengan sebutan Asia Tenggara atau Asia Tenggara Maritime, tempat-tempat atau kota-kota pelabuhan maritime. First of all, Sumatra, and more specifically the area known as Aceh. Jadi Sumatra, dan apalagi di daerah yang dinamakan Aceh yang kita kenal sekarang. The other one is Java, where a section of its northern coast referred to as the Pasisir, and the adjacent part of East Java are especially important. In both instances, this is no coincidence because these areas are located on the busy trade routes connecting the Indian Ocean to the South Sea. Jadi, sebagaimana kita jelaskan tadi, Jawa dan Sumatera menjadi penting, dan juga ada rute perjalanan dagang yang menggabungkan Laut Cina Selatan dan Asia Tenggara. Ini semuanya juga menjadi pemicu perkembangannya Islam atau masuknya Islam di Indonesia. Lalu ada 3 orang dapat dikatakan perantau mereka juga, sejarawan, traveler. Yang pertama adalah Marco Polo.
Marco Polo itu lewat ke Indonesia ketika dia melakukan perjalanannya sampai ke Cina, melewat ke Sumatera. Dia menyatakan baru pada waktu dia singgah atau lewat ke Sumatera, orang Sumatera baru kenal Islam. Ini Marco Polo pada abad ke-13. Lalu ada traveler yang lain, yaitu Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu orang Arab yang dari Maroko juga, lewat ke Sumatera, dan dia menyatakan bahwa orang Pasai memeluk mazhab Syafi'i. Jadi menurut Ibnu Battuta juga pada abad pertengahan abad ke-13, dia menyatakan bahwa orang Pasai itu memeluk mazhab Syafi'i. Ini juga yang memperkuat dugaan yang menyatakan Islam yang masuk ke Indonesia itu bukan Islam Syiah, melainkan Islam Sunni. Jadi ini masih terjadi hal yang harus dibereskan. Ini kontroversial juga. Ada juga perantau yang lainnya dari Portugis, namanya Tom Pires. Tom Pires itu seorang apoteker. Dia juga ini terjadi pada abad ke-15. Dia juga menceritakan tentang kehadirannya Islam di wilayah Melayu. Kita akan melihat ketiga orang itu peranannya apa dalam cerita masuknya Islam ke Indonesia. Sudah ada kontak dari Arab dan Persia dengan Jawa. Sebelum masyarakat memeluk Islam. Bagaimanapun tidak ada indikasi yang menyatakan adanya kehadiran Islam yang dipeluk orang setempat di Asia Tenggara sebelum abad ke-13. Kenapa ada gap 700 tahun padahal di Cina ada kehadiran Islam? Berarti Islam itu ada di Cina sebelum Indonesia kalau menurut pembahasan ini. Presensi kehadiran Islam pribumi yang dicatat oleh orang asing dan penemuan-penemuan bukti di nisan-nisan dan catatan dinasti setempat akan tetap catatan dinasti setempat. Tidak sinkronis dengan peristiwa yang terjadi. Itu tadi kita jelaskan. Marco Polo pada tahun yang ini yang Anda lihat, dalam perjalanannya ke Cina lewat Sumatera, menyatakan bahwa masyarakat Perlak, sekarang Perlak di Aceh, baru masuk Islam. Ibnu Battuta pada tanggal ini menyatakan bahwa ada orang-orang yang bertakwa yang memegang mazhab Syafi'i di bagian kekuasaan Sultan Al-Malik Al-Zahir, penguasa Kesultanan Sumatera Pasai, sekarang Luxembourg. Orang apoteker asal Portugis, Tom Pires, pada tahun ini, dia mencatat kehadiran Islam di Melayu ketika penjajahan Portugis di Melayu. Ya, itu yang tadi kita ceritakan. Jadi ketika perantau tersebut sudah juga memberikan catatan tentang kehadiran Islam ke Indonesia, walaupun catatan mereka tidak lengkap, mungkin hanya akan memberikan kesan-kesan tentang kehadiran Islam di Indonesia. Tapi ketiganya itu penting sekali karena kalau mereka tidak menyebutkan
bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun yang mereka catat, kita juga akan sulit memahaminya. Lalu keabsahan catatan mereka dilihat di nisan-nisan di makam seorang bernama Malik Saleh di Sumatera, itu pemimpin di Sumatera. Kita akan melihat keabsahan mereka itu, bagaimana kita melihatnya. Ya, itu sudah jelas kebenaran dan keabsahan catatan-catatan mereka, yaitu ketiga orang yang kita sebutkan, Marco Polo, Ibnu Battuta, dan Pires, dapat dilihat pada nisan-nisan yang ditemukan di wilayah di Sumatera dan Jawa dan tempat-tempat yang lain seperti nama Sultan Al-Malik Al-Saleh yang wafat pada 1297 di Pasai. Jadi kita balik lagi ke sumber-sumber yang diambil dari nisan. Lalu kita juga ada alasan atau kesan yang samar-samar tentang pembentukan wilayah Islam di Asia Tenggara. Jadi itu kita pernah menceritakan tentang masuknya Islam itu sendiri. Kapan masuk? Ada yang menyatakan abad 13, ada yang menyatakan abad 16, dan belum ada kejelasan yang memastikan mana yang benar. Jadi sampai sekarang mungkin kedua-duanya diterima. Kenapa? Karena memang minimnya dokumen yang memperkuat dugaan kita kapan Islam itu masuk ke Indonesia. Marilah kita melihat, ini ada catatan dalam bahasa Inggris tentang hal seperti itu. One reason for the sketchy impressions of early Islamic State formation on Java is the absence of the reliable contemporaneous indigenous sources and the particular focus of foreign accounts by Portuguese and Dutch navigators, which concentrate on the political and economic aspects of their ambitions rather than religion. As a result, researchers have only been able to piece together a fragmentary picture. Sudah jelas alasan adanya kesan yang semar-semar tentang pembentukan wilayah-wilayah Islam pertama di Jawa. Karena ketidakadanya sumber lokal yang menggabungkan dua kejadian di waktu yang sama. Pelayar atau navigators Portugis dan Belanda mementingkan hanya ambisi politik dan dagang mereka, bukan agama. Oleh karena itu, para peneliti hanya mempunyai gambaran yang tidak utuh. Jadi sudah jelas bahwa para penjajah, kalau dapat dikatakan begitu, mereka hanya mengikuti ambisi politiknya dan dagang, tidak begitu mementingkan agama. Maka minimnya juga sumber-sumber kuat yang dapat dikatakan mendukung masuknya Islam di Indonesia pada tanggal tertentu. Ini juga menjadi masalah ini yang membuat sumber-sumber yang kita jadikan pangkal memang dokumen-dokumennya tidak begitu jelas. Ada juga sumber yang penting, sumber yang lain.
selain nisan-nisan, selain catatan Marco Polo, Ibnu Battuta, Perez, dan mungkin yang lainnya, ada juga hal yang lain dijadikan pegangan sejarah, yaitu Wali Songo. Wali Songo, ya, mungkin Anda di Indonesia mengerti tentang Wali Songo, apalagi di wilayah Jawa. Jadi ada juga beberapa peneliti yang menitik beratkan pada cerita-cerita Wali Songo. Akan tetapi ada juga yang mengkritik bahwa Wali Songo itu sebenarnya legendaris dan kadang-kadang juga menjadi mistis atau mitos. Jadi mungkin dari cerita-cerita folklore ada salah satu wali yang menyatakan dalam mimpi, dia lagi mimpi, baru bangun, dia dalam keadaan sudah sunat. Ada juga yang menyatakan bahwa ada dalam mimpi ada yang bernafas di mulutnya, menjadikannya seorang wali dan lain sebagainya. Jadi cerita-cerita seperti itu juga mungkin kalau dari catatan sejarah yang ilmiah sulit dibuktikan, akan tetapi sudah menjadi hal yang mungkin untuk banyak peneliti dapat dijadikan masukan yang dapat dipercaya. Jadi namanya juga bisa beda-beda. Jadi Wali Songo juga kan mempunyai lebih dari satu nama. Tapi ini kejadiannya. Tapi kalau dijadikan sebagai sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara utuh, mungkin ini ada pertanyaan. Karena memang kehadiran Wali Songo itu memang penuh dengan cerita-cerita mitos dan mereka adalah legendaris. Ada juga yang menyatakan mereka adalah dari Hadramut. Juga ada klaim-klaim seperti itu. Apakah klaim-klaim seperti itu benar atau tidak? Jadi ya, ini juga menjadi masalah dan kita akan melihat soal Wali Songo itu bagaimana. Aside from the late 14th century tombstones found in the Troloyo area, the earliest manifestations of proselytizing Muslims on Java are associated with the so-called Wali Songo, the semi-legendary. 9 saints credited with facilitating the early spread of Islam on Indonesia's most populous island. Different sources give different lists of names, while the saints' life stories are also more myths than history. Dates are almost impossible to verify, whereas facts often fall short in terms of certainty or even veracity. Memang sudah ini jelas Wali Songo itu memang legendaris, mitos, dan tidak ada sejarah atau ada tanggal tertentu yang menceritakan bahwa seorang wali misalnya lahir pada sekian atau bertempat tinggal di tempat tertentu pada tanggal ini, tidak ada. Jadi akhirnya mereka hanya cerita mitos dan sulit dipercaya. Mungkin cukup sampai di sini dan kita insya Allah akan melanjutkan di episode yang akan datang, dan tolong jangan lupa Anda menekan tombol subscribe
biar kita bisa melanjutkan pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Antara realitas dan imajinasi, bainal haqiqati wal khayal.